Buat teman-teman yang lagi pusing bikin konten, hari ini bikin konten apa, besok bikin konten apa gitu ya, bingung ide bikin kontennya itu apa, teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai. Karena kali ini saya bakal ngebahas cara taktik strategi bikin konten biar kita nggak kehabisan ide gitu bikin konten apa. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita bahas sekarang. Nah, di luar sana itu ada teori yang bisa membantu teman-teman untuk gak kehabisan ide dalam membuat konten. Nah, ada orang yang bikin teori namanya itu konten pilar ya. Nah, saya juga gak tahu nih siapa ini yang bikin konten pilar dan ada aja gitu ya bikin istilah-istilah baru gitu. Jadi konten pilar itu kita harus bikin pondasi ya, di mana pondasi ini menjadi patokan ide-ide kita dalam membuat konten. Cuman setelah saya pelajari, konten pilar ini masih membingungkan. Banyak orang-orang yang bingung dengan konsep konten pilar ini. Ini saya jelasin dulu ya, konsep konten pilar yang di luaran sana, termasuk Dewa Eka Prayoga, termasuk konten kreator lainnya yang membahas bisnis, itu mereka membahas namanya konten pilar gitu. Padahal ketika saya pelajari dan saya lihat testimoninya ya, komen orang-orang itu masih bingung menggunakan konten pilar ini seperti apa gitu. Oke, kita jelasin dulu konten pilar itu apa. Jadi konten pilar itu adalah fondasi ya, atau apa ya namanya, ketentuan-ketentuan yang bisa kita jadikan acuan untuk ide konten kita. Contoh pertama ada edukasi katanya. Jadi kita harus mengedukasi orang gitu, terkait apapun, dia bilang gitu, terkait apapun, nggak harus selalu tentang produk kita katanya gitu. Kedua, hiburannya itu bisa ngupload meme, ngupload video lucu gitu. Terus ada promo ya jelas kita mempromosikan produk kita. Keempat ada yang engagement kalau kata Dewa Yoga itu bikin kuis katanya gitu ya, yang menurut saya itu kurang tepat ya, karena kalau kita berpacu pada konten pilar, kita akhirnya akan mengupload konten yang tidak satu tema gitu. Contoh, teman-teman jualan sepatu. Edukasinya tuh bukan edukasi tentang sepatu gitu. Hiburannya itu malah orang yang lagi jatuh gitu. Promonya juga malah jadi apa ya? Atau promo masih terkait produk kita lah. Misalnya jualan sepatunya atau jualan tempat cuci sepatu gitu ya. Engagement bikin kuisnya juga tidak terkait dengan sepatunya gitu, sehingga orang menjadi lupa dengan brand kita karena kita uploadnya itu berdasarkan ini gitu, bukan berdasarkan brand kita gitu. Nah, itu yang menjadi menurut saya kesalahan fatal, kalau menurut saya kurang tepat karena tidak berbasis pada brand. Dan yang kedua, orang tetap bingung ketika ada pilar-pilar ini. Contoh edukasi, saya mau edukasi apa ya, bikin edukasi apa ya, kan jadi bingung. Nah, saya bakal jelasin teori lain yang dipakai kebun desain untuk bikin konten biar gak kehabisan ide. Bukan konten pilar ya, kita jangan pakai istilah-istilah baru lah. Pusing ya. Kita pakai istilah yang gampang dicerna aja ya. Pertama adalah kita tentukan dulu tipe kontennya ya. Jadi ini cara membuat konten. Cara bikin konten. Nah, yang pertama itu tipenya dulu apa nih? Tipenya dulu apa? Ada monolog. Monolog seperti saya nih ya, ngomong sendiri gitu. Ada podcast. Podcast bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat ya, bebas sih. Pokoknya ngobrol, banyakan, direkam, itu udah bisa disebut podcast gitu. Terus misalkan ada lagi daily vlogging. Jadi misalkan teman-teman bisnis sepatu kayak tadi ya. Jadi teman-teman memvideokan keseharian bisnis teman-teman. Misalkan cerita teman menuju tempat usaha, cerita teman misalkan lagi packing, cerita teman lagi menghadapi konsumen, atau CCTV toko, dan lain-lain, daily vlog lah gitu. Dan lain-lain gitu ya, ada banyak ini. Terus misalkan bisa unboxing ya. Banyak lah inilah tipe-tipe tipe-tipenya seperti apa nih gitu. Teman-teman bisa cari ide sendiri, bisa misalkan joget-joget, boleh juga masuk joget misalkan. Joget, nggak apa-apa gitu, masukin aja. Tipe ini teman-teman bisa ngulik sendiri, nggak harus sesuai dengan yang ada di papan tulis saya nih. Teman-teman bisa ngulik sendiri, ada cari-cari ide sendiri ya. Kalau pengusaha memang harus cari ide sendiri, jangan terlalu nyontek dengan teori-teori yang ada gitu ya. Lanjut, tipenya udah ada, kita tentukan dulu tema utamanya. Tema utama ya.
Nah, ini yang yang sangat vital tuh di sini. Tema utama kalian apa nih? Misalkan teman-teman jualan keripik, otomatis teman-teman temanya adalah cemilan gitu ya. Atau teman-teman kayak tadi, misalkan tempat cuci sepatu, otomatis temanya adalah sepatu gitu. Teman-teman jualan baju, otomatis temanya adalah tentang pakaian gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan bisnis teman-teman. Temanya tidak boleh yang di luar bisnis teman-teman karena itu akan membuat orang tidak ingat dengan brand kita gitu. Nah, contoh tema utamanya apa? Misalkan kita bisnis pakaian gitu ya. Pakaian. Lanjut kita tentukan subtema. Subtema ini adalah topik ya. Topik kontennya apa gitu. Topik kontennya apa? Misalkan kalau pakaian, cara misalkan memadu padankan pakaian atau outfit ya, cara outfit misalkan. Terus cara mencuci pakaian yang benar. Cara mencuci ya. Terus bisa juga tuh yang viral tuh dari ada brand lokal saya lupa namanya ya. Yang dia tuh cosplay misalkan jadi remaja Bogor bajunya kayak apa gitu. Terus misalkan remaja Jakarta bajunya seperti apa gitu ya. Terus misalkan pengguna kereta biasanya bajunya seperti apa gitu. Cosplay lah. Kita sebut cosplay bisa. Subtopik lain apalagi gitu ya. Yang tentang pakaian misalkan cara melipat pakaian. Cara melipat gitu ya. Bisa juga dengan misalkan membahas bahan-bahan pakaian ya. Membahas bahan pakaian ya. Dan lain-lain. Teman-teman harus cari ide sendiri ya ininya ya. Tergantung bisnis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisnis keripik misalkan cara menyimpan keripik yang benar. Terus misalkan cara menjadikan keripik jadi lauk, jadi lauk untuk makan siang, misalkan jadi teman nasi bisa nggak? Misalkan bisa juga misalkan waktu-waktu yang tepat buat ngemil gitu ya, di jam berapa aja gitu dan lain-lain gitu. Bisa juga bahan-bahannya, misalkan singkong, keripik singkong, bahan singkong itu berguna buat apa aja sih? Punya kandungan apa aja sih? Itu kan banyak tuh ide-ide konten dari sebuah tema gitu. Harus di breakdown seperti ini, jadi banyak gitu ya. Nah, ini harus cari ide sendiri karena ini yang tahu bisnisnya adalah teman-teman. Jadi nggak perlu ngikutin sesuai dengan papan tulis ini ya. Lagi-lagi pebisnis itu harus punya ide, nggak bisa teman-teman nyontek terus, harus pikir sendiri ya. Nah, setelah punya 3 ini ya, tema pakaian nih, otomatis semua yang ada di sini harus temanya pakaian ya, nggak boleh di luar tema pakaian gitu. Nah, kalau udah punya 3 seperti ini, teman-teman bisa lanjut membuat konten dengan sesuai tipe ini gitu. Contoh misalkan joget-joget yang menunjukkan cara outfit bisa, cara mencuci sambil joget-joget bisa, itu kan menghibur tuh. Terus cosplay dengan cara joget-joget bisa gitu. Atau misalkan teman-teman bikin edukasi monolog sendirian, ngobrol seperti saya nih, ngomong sendiri tentang cara outfit bisa, tentang cara mencuci bisa, tentang cara melipat bisa gitu. Edukasi tentang bahan-bahan bisa. Atau misalkan teman-teman mau format podcast ngobrol bisa, misalkan bahan-bahan pakaian diobrolin secara podcast bisa ya. Gitu. Atau misalkan teman-teman pengen ngeplog. Nah, pengen ngeplog nih. Misalkan teman-teman bahan survei ke pabrik pakaian atau survei ke supplier, terus memperlihatkan perbedaan bahan-bahan makanan perbedaan bahan-bahan pakaian itu seperti apa di plugin. Halo guys, saya lagi di tempat supplier baju saya nih gitu. Ayo kita lihat dalamnya ada bahan apa aja sih gitu. Seperti itu ya. Teman-teman bisa buat format vlogging gitu. Atau misalkan cara mencuci bisa juga dalam vlogging, bisa misalkan kita nge-vlog ke tempat laundry, nge-interview orang, gimana mas cara mencuci itu seperti apa sih yang benar gitu, yang bagus seperti apa, bisa gitu. Jadi format ini, nah format ini nanti
punya tema yang udah kita tahu seperti ini gitu. Jadi tiap hari kita bisa posting gitu. Teman-teman nggak harus terpaku pada misalkan saya tipenya monolog aja gitu. Jadi setiap konten monolog terus itu boleh, tapi kalau mau dilibas semuanya juga bisa, nggak apa-apa gitu. Contoh monolognya ada, vloggingnya ada di semua tema ini ya. Terus misalkan joget-jogetnya ada juga, ya nggak masalah. Itu kan jadi bervariasi ya, gitu. Nah, adapun kaitannya dengan konten pilar yang sebelumnya adalah kan kalau tadi kan konten pilar ada yang namanya edukasi, terus menghibur, hiburan ya, entertain, hiburan. Terus tadi ada lagi dua lagi itu apa namanya, promo. Terus ada satu lagi namanya engagement atau interaksi lah, interaksi dengan followersnya misalkan. Nah ini konten pilar yang orang-orang sebutkan itu sebenarnya harus ada di setiap konten kita gitu. Kalau bisa setiap konten kita itu menghibur gitu ya. Kalau bisa setiap konten kita itu edukasi. Kalau bisa di setiap konten kita ada promonya gitu ya. Walaupun sedikit gitu. Ada interaksinya gitu dengan apa namanya, dengan followers kita gitu. Contoh misalkan monolognya harus misalkan berarti kan ini dapat nih yang edukasi, terus bisa interaksi juga, bisa promo juga, bisa menghibur juga kalau misalkan secara public speakingnya bagus, menghibur gitu ya. Jadi ini bisa masuk monolog. Terus ini juga bisa masuk ke podcast ya. Podcastnya berupa edukasi, menghibur karena ngobrolan seru. Terus ada promo juga di endingnya, interaksi dengan penonton juga. Terus ini vlogging juga bisa gitu ya. Pokoknya ini tuh adalah apa ya? Kalau di saya itu ini tuh kesannya atau apa ya? Cara menyampaikannya gitu. Harus mengedukasi, harus menghibur, harus promo, harus interaksi. Dalam setiap konten harus ada ini gitu. Dan setiap konten itu harus satu tema. Misalkan teman-teman jualan pakaian, ya udah pakaian aja temanya gitu. Jangan melenceng dari pakaian gitu. Promo, kita mau promosi nih, misalkan mau promosi bisa pakai apa ya? Monolog lah, promosi monolog. Itu bisa juga tuh dengan apa? Kita ada video orang jatuh, kemudian kita ikutan jatuh, lalu habis itu kita mempromosikan. Nah, itu kan otomatis kita itu monolog, menghibur juga gitu ya. Promo juga tuh, jadi tiga-tiganya dapat gitu dalam satu konten gitu. Jadi ada orang jatuh, kita ikutan jatuh gitu. Ada orang nabrak, kita dilanjut transisi, kita lagi nabrak gitu. Terus lanjut kita promo misalkan. Nah seperti itu, konten-konten yang seperti itu bisa masuk semua tuh. Promonya masuk, hiburannya masuk, mau sisipin edukasi bisa juga gitu. Jadi konten pilar yang orang-orang maksud itu bisa dibuat dalam satu konten gitu. Nah, kuncinya gimana nih biar teman-teman nggak bingung terus gitu ya. Kuncinya adalah di sini, di temanya ini gitu. Kita jadi nggak bingung karena kita udah punya tema pakaian. Otomatis segala hal tentang pakaian kita bisa buatkan konten gitu. Apalagi ya kontennya gitu ya. Kan banyak, bisa pakaian untuk orang gendut, pakaian untuk orang kurus, tips menggunakan sepatu, tips memilih sepatu, mau mendubadankan celana jeans dengan kemeja, dengan banyak tipunya lah, dengan pakaian ya. Terus misalkan tema lain gimana bang? Misalkan ya, kita contoh sambal misalkan ya, teman-teman jualan sambal. Nah otomatis teman-teman bisa nih bikin konten tentang produk teman sendiri, misalkan produknya seperti apa, terus bahan-bahannya, ya. Terus cara makan sambal yang baik, cara makannya. Terus misalkan apa namanya? Penawar rasa pedas gitu. Itu apa? Penawarnya apa gitu ya, penawar. Terus misalkan edukasi tentang cabai-cabainya, ada cabai apa aja sih misalkan yang level-level kepedasannya itu gitu ya. Ada cabai dari California, dari Indonesia, dari mana ya, yang punya level kepedasan beda-beda gitu. Terus misalkan cara makan sambalnya ini misalkan dengan lauk apa gitu ya. Dengan lauk apa itu banyak gitu. Itu dari satu produk ini. Jadi ketika teman-teman jualan sambal, kontennya ya sambal terus. Ketika teman-teman jualan pakaian ya kontennya pakaian terus gitu. Kayak kebun desain nih. Kebun desain kita kontennya tentang bisnis. Otomatis semuanya ya tentang bisnis, hiburan-hiburan bisnis seperti itu ya, karena kita pengen
penonton kita itu adalah orang-orang yang pengen memulai bisnis dan orang yang sudah berbisnis gitu untuk bisa nonton video kebun desain gitu. Nah, itu dia konten kita kali ini. Cara bikin konten biar gak kehabisan ide. Caranya seperti itu ya. Jadi daripada kalau menurut saya daripada kita bingung mempelajari konten pilar, lebih baik cara cara biasa aja lah seperti ini, kayak tipenya apa, temanya apa, subtemanya apa. Lebih praktis, lebih mudah dipahami. Gitu ya. Oke, itu aja video kali ini. Nah, kita juga mau promo nih. Di akhir video kan kita selalu menyelipkan promo-promo. Jadi setiap konten kita itu ada promonya. Seperti teori yang sudah tadi saya jelasin. Kebun Desain juga mau promo di akhir video ini karena kita jualan desain logo, jualan desain kemasan ya. Terus jualan desain-desain lainnya kayak desain gerobak, desain menu-menu, desain company profile dan lain-lain gitu. Selain itu kita juga bisa membantu misalkan daftar merek, daftar PT perorangan, dan daftar NIB. Nah, bisa juga tuh desain-desain teman-teman itu dijadikan konten. Misalkan filosofi logo dari usaha teman-teman apa, itu kan menjadi konten. Terus misalkan desain kemasan, terus teman-teman lagi foto produk, itu dikontenkan juga, gitu ya. Teman-teman lagi packing, dikontenkan juga. Nah, itu bisa jadi ide konten buat teman-teman yang lagi bisnis. Nah, buat teman-teman yang mau order jasa-jasa dari Kebun Desain, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Ya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.